Acara resepsi internal Milad 1 Abad Perguruan Tinggi Putri Padang Panjang 1 November 2023. Telah kita saksikan penampilan Mas Perguruan Tinggi Putri Padang Panjang, persembahan kolaborasi drum band, telepon, paduan suara, beserta halo. The Honorable Director of Divisions of BPKH, The Honorable Habib Muhsin Al-Idrus, Habib Ahmad Mujtaba bin Sahal, The Honorable Professor Sylviana Murni, Member of DPDRI Province of Jakarta, The Honorable Mrs. Wendy Leslie, Head of Archives and Library Service Province Jakarta, The Honorable Head of Rahmah Al-Yunusiyah Foundation, The Honorable Director of Dinia Putri Padang Panjang, The Honorable Head of Kan Bukit Surugan, The Honorable Head of Central DPD IKID, The Honorable Head of Departments, Principal of MTSDMP and Mas KMI, Head of Dormitory, Director of SDIT, Directors, Managers, and Coordinators of Dinia Putri Padang Panjang, The Honorable Asatidz, Lecturers, Teachers, and Employees of Dinia Putri Padang Panjang, The Honorable our lovely college sisters and students of MTSDMP and Mas KMI, as well as all of the big family of Dinia Putri Padang Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, summa salatan wassalaman ala rasulillah. Hafla murur, miya'am ala taksis Al-Ma'had Ad-Diniyah Banat Padang Panjang, tahta syiar mendidik generasi dalam ridho ilahi, Fikoah Zainuddin Labai El-Yunusi, Arbiah Wahid Nufambir, Al-Faini Salasa wa Ishrina Miladiyah, Al-Muwafiq Lissabangi Asyir Rabiul Akhir, Alfun Arba'umia Khamsa wa Arba'in Hijriyah. Nabda biqira'atil Fatihah. Tilawah ayat minal Qur'anil Karim, tatsuru al-hubbu habibatul hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim.
وهو على كل شيء وكيل. لا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العظيم. Ad-Dua yatluhu amamana al-Ustadz Fauzi Fauzan El-Muhammadi. Di acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di satu abad retreat ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amah wal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal azim sultan. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nashhadu annaka antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta al-alimul azim. La ilaha illa rabbul arsyil azim. La ilaha illa rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri man nasma' wa na'udzuka min ni'matika 'alaina wa na'udzu dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna wa'afina wa'fana warfa'na wa akrimna bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'
ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana bersyukur dan berzikir kepadamu dengan ibadah yang terbaik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur ala hadhihi ni'mah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur ala hadhihi salah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur ala hadhihi syahr. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur ala hadzal usbu'. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur ala hadzal yawm. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur ala hadhihi as-sa'ah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur ala hadhihi daqiqah. Ya Allah, puji untukmu dan syukur kami kepadamu atas nikmatmu kepada kami. Ya Allah, puji dan syukur kepadamu atas tahun 100 tahun dunia putri. Ya Allah, ya Allah, puji dan syukur kepada atas bulan di 100 tahun ini. Ya Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu atas minggu di bulan 100 tahun ini. Ya Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu di hari di minggu di 100 tahun ini. Ya Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu di waktu di 100 tahun ini. Ya Allah, rahmatilah pimpinan kami, Bunda Rahmah Yunusia, Bunda Isnani Saleh, Bunda Sanuddin, Bunda Zikra, dan pimpinan kami Ibu Zizi. Ya Allah, rahmatilah mereka, perjalanan kami panjang. Ya Allah, ampuni kami yang belum bisa membahagiakan anak-anak kami, yang belum bisa menggunakan apa yang anak-anak dalam mereka, yang belum bisa melaksanakan semua amanah untuk kebahagiaan anak-anak kami dan guru-guru kami. Sempurnakan kami. Ya Allah, bimbing kami, hindarkan rasa yang tidak baik pada kami di tahun 100 tahun ini. Ya Allah, wa'tasim bihamdika rahman, ikat tali persaudaraan kami, ikat kasih sayang kami, jadikanlah kami selalu berkasih sayang, tidak ada amarah, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada fitnah antara kami, tapi jadikan kami sebuah keluarga besar yang akan menyiapkan para putri-putri yang dicintai Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina ta'am. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu wa la tahmil qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Fansurna 'ala qaumil zalimin. Fansurna 'ala munafiqin. Fansurna 'ala fasiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi alamin. Irhamna ya karim, irhamna ya Allah, irhamna fi hadhihi sanah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsiah Putri. Putri
Kabel Parang Panjang. Alhamdulillah, hari ini 1 November 2023 genap perguruan Dini Putri Parang Panjang berusia 100 tahun. Maha besar Allah yang telah mengizinkan Dini Putri berusia 100 tahun. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia, rezeki, lapangan, ilmu pengetahuan, hingga anak-anak lahir dari sekolah ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai contoh dan tauladan kita dalam berjuang. Tidak akan pernah mencapai usia 100 tahun ini tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya ilmu, kita tidak punya harta benda, kita tidak punya pengetahuan. Semuanya Allah kasih, Allah turunkan, dan kita melewati dari waktu ke waktu. Alhamdulillah berusia 100 tahun. Kalau hari ini ada gedung yang tegak, mewah, ada aula kita, ada ruang kelas, ada asrama, ada anak-anak yang berprestasi yang lahir dari generasi. Itu bukan karena guru-gurunya yang hebat, karena Allah yang mengizinkannya anak-anak itu menjadi pendidik. Bukan karena kita yang hebat cari uang sana sini dapat bantuan, bukan. Karena Allah yang mengirim para dermawan membantu
sekolahnya. Kalau kemudian Dinia Putri masuk tahun kedua menjadi 1000 sekolah terbaik dari puluhan ribu sekolah di Indonesia, itu bukan karena guru-gurunya yang hebat, bukan juga karena anaknya yang hebat. Kalau Allah mengizinkan ya kita ada di level itu. Tidak ada kita. Semuanya adalah karena Allah. Ridhonya 20 tahun saya pulang ke Padang Panjang, tidak pernah mengira bahwa saya akan ada di sini ketika Dinia Putri berusia 100. Sebagaimana kita tidak pernah menyangka, sebagaimana anak-anak tidak pernah menduga, akhirnya sampai terdampar Dinia Putri dan mendapat pendidikan. Sebagaimana para alumni tidak pernah menduga akan dikirim orang tuanya ke Padang Panjang, lalu mereka tamat menjadi tokoh, menjadi pejuang. Semuanya sudah tertulis dalam Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Maka perayaan 1 abad cuma satu, syukur. Terima kasih kepada Allah dan puji-pujian salawat kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan ketika Rasulullah akhir ayatnya mengkhawatirkan cuma satu, umat. Dan kita berjuang di sini itu tidak masuk dalam bagian umat yang Rasulullah khawatirkan. Tapi kita berjuang menjadi umat kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, anak-anakku yang ibu cintai, 100 tahun itu perjalanan yang panjang dari periode Bunda Rahmah Indonesia, Ibu Hajah Islamiyah Saleh, Ibu Hajah Husnul, Ibu Terandor Zikra, dan sekarang Anda bersama Bu Zi di sini. Yang nanti juga akan ada generasi-generasi itu. Kita saksikan sekilas perjalanan ini.
Nenek ramah dulu sih. Kamu yang ketemu lagi. Ibu saya ibu bagi teman. Yang terus mengingatkan tentang sholat. Umi saya lebihnya selalu mengajarkan tentang pemurahan Allah. Mengajarkan konsep sholat. Hari ini Ibu Putri mencapai 100 tahun. Insya Allah akan lahir dari sekolah ini para pendidik, tokoh, pejuang, perempuan-perempuan terbaik, muslimah yang terbaik, yang akan terus melahirkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Insya Allah dengan caranya akan mengizinkan bukan kita, tapi Allah yang membuat sekolah ini akan tetap ada. Anak-anakku sekalian, alumni-alumni terbaik, pejuang-pejuang terbaik lahir dari sekolah ini. Akan siapkan diri menjadi generasi-generasi pelanjut yang akan terus mensiarkan dakwah Rasulullah SAW. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Takbir. Allahu Akbar. 2 kali setengah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Dari Nenia Putri menaklukkan dunia meraih surga. Semua keberhasilan itu tidak akan bermakna tanpa kita sampai pada rasa cinta pada orang lain. Lagi dari mana nafsu sekalian. Bapak Ibu Guru Bagian Hati yang Putri Perempuan, atas nama Yayasan Ramah Indonesia dan pimpinan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi yang mendidik anak-anak untuk tumbuh menjadi muslimah terbaik, generasi terbaik. Mohon maaf bila selama menjadi bagian dari Putri banyak hal yang tak mampu memenuhi dan kami cukupi, tapi insya Allah Allah akan menggantinya dengan limpahan pahala, insya Allah. Anak-anakku sekalian, Ibu Zizi, Ibu Sia satu-satunya Putri ini sama. Kalau belum mampu jadi contoh yang baik untuk anak-anakku semua. Mungkin ada tindakan sifatnya tak cepat pada dirimu selama diri ya. Mohon diikhlaskan. Siapkan dirimu di masa depan. Kalau tidak jadi wali kota, jadi istri wali kota. Kalau enggak jadi gubernur, jadi istri gubernur. Kalau enggak jadi menteri, jadi istri menteri. Kalau enggak jadi presiden, jadi istri presiden. Siapkan dirimu menjadi muslimah terbaik yang akan mendampingi laki-laki terbaik untuk memimpin bangsa dan perjuangan umat ke depan. Takbir! Allahu Akbar! 2 kali setengah takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat tarhib Yatluhu Habib Ahmad Mujtaba bin Sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus, terutama yang senantiasa hadir dengan rohaniyahnya dan dengan semangatnya, hadir pada setiap jiwa yang berada pada ruangan ini. Syekh Al-Mujahidah Rahmah Al-Yunusiyah, A'ala Allah Ta'ala darajatiha fil jannah wa a'ala Allah Ta'ala martabataha wa ja'ala kunna qurrata 'ain laha fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah daiman iqbal 'azim an-nawal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-kamal bahil jamal maula bilal wa ala alihi wa sahbihi khayra sahbihi wa alihi. نسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم كمال الوصل به وكمال الاتصال ودوام القبول لديه وصدق الإقبال. آمين يا كبير يا متعال. الحمد لله.
senantiasa puja dan puji syukur terhaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan inayah, hidayah dan taufiknya hinggalah sampai kita di tempat yang luar biasa mulia ini. Sebagaimana jarak adatul muhadditsin, bagaimana kebiasaan para muhadditsin dalam perjumpaan pertama mereka, senantiasa mereka bertukaran sanad, dan di antara yang mereka utarakan adalah salah satu hadis yang sangatlah mulia yang tenar di kalangan mereka dengan al-musalsal bil awwaliyah. Musalsalun kulma ala wasfin ada mithlu ama wallahi ambanil fata kata in haddatsani qa'ima atau ba'da an haddatsani tabassama. Itulah definisi hadis musalsal dalam Baiquniyah. Dalam hadis ini saya meriwayatkan dari para guru-guru saya, dan itulah hadis yang pertama kali saya dengar dari mereka. Di antaranya Imam Habib Hamid bin Ali Al-Qam, yang beliau mengambil dari gurunya muhaddits dunia yang berasal daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, dan itulah hadis yang pertama beliau dengar dari gurunya. Beliau berkata, haddatsani Al-Mahrasi wa huwa awwalu, qala haddatsani Al-Kattani qala wa huwa awwalu, dan dengan sanad yang serupa saya meriwayatkan dari beberapa guru saya, Imam Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz, dan beliau berkata saya mendengar hadis itu daripada guru saya Imam Muhammad bin Abdul Haddar wa huwa awwal, dan itu adalah hadis pertama yang saya dengar dari beliau. Dan mereka semua meriwayatkan dari Imam Abdullah bin Amr Syatibi wa huwa awwal, dan Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa huwa awwal, dan Imam Imam Idris bin Umar Al-Habsyi wa huwa awwal, dan terus hadis yang musalsal dengan kalimat wa huwa awwal sampailah kepada seorang yang azim al-miqdar, Sufyan bin Uyainah. Wa ilaihi intahat tasalsul. Beliau berkata, qala haddatsani Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wa fi riwayah yarhamkum man fis sama. Fi hadhihi al-asanid rawayna lakum hadhihi bil musalsal bil awwaliyah al-awwaliyah al-hakikiyah. Ikhwani, sungguh saya merasa mendapatkan kemuliaan yang besar dengan hadirnya saya ke tempat yang sangat agung ini. Dan saya teringat bagaimana dahulu Al-Imam As-Subki ketika beliau mendengar ada seorang ulama yang sangat tenar, dan beliau berusaha untuk sampai ke tempat beliau itu, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Namun ketika Imam Subki mulai berjalan dari negeri Mesir menuju ke Syam untuk menimba ilmu dari Imam Nawawi, beliau mendengar suatu kabar di jalan, yaitu adalah wafatnya Imam Nawawi itu. Namun beliau meneruskan perjalanannya sehingga beliau sampailah di tempat yang biasanya Imam Nawawi mengajar di situ, yang dinamakan Darul Hadis. Setibanya beliau di Darul Hadis, maka beliau berkata, wa fi dari haditsin latifu ma'na ala gadamin laha asbu wa awi la'alli an amassa bi hurri wajhi makanan qad massahu gadamun nawawi. Sungguh aku menempuh perjalanan ini dan aku sampai ke Darul Hadis yang mempunyai makna yang indah. Untuk apa? Padahal Imam Nawawi sudah tiada, agar aku bisa duduk atau mengambil keberkahan dari tempat yang pernah diduduki oleh Al-Imam Nawawi, agar mukaku ini mengenai tempat yang pernah diinjak oleh Al-Imam An-Nawawi. Begitulah ikhwan dakwah aslamina wa ulama'ina. Alhamdulillah, saya melihat di sini ilmu yang sangat agung, yang memang ikhwan bermusalsal sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber kemuliaan, sumber keagungan, sumber keindahan. Shallu ala Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang mana tidaklah ada nikmat yang kita dapatkan di alam dunia ini ataupun di akhirat nanti, melainkan semua itu dengan wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat ini diungkapkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mencantumkan suatu ibarah dalam aliyah yang sangatlah agung, yang patut ditulis dengan tinta emas. Beliau cantumkan itu dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah. Padahal kitab Ar-Risalah itu bukanlah kitab sirah, itu adalah kitab dalam ilmu usul fiqh. Bahkan kitab Ar-Risalah adalah kitab yang pertama, dengan sepakat ulama, kitab yang pertama terkarang dalam ilmu usul fiqh.
Berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam Alfiyahnya, Alfiyatul Usul, marah nazam daripada kitab Jam'ul Jawami', awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi wa ghayruhu kanat lahu sadiqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Dalam kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i mencantumkan suatu ibarat yang berbunyi seperti ini, ikhwan. Qala falam tumsi bina ni'matun dhaharat wa la batanat nilna biha hazzan fi dinin aw dunya aw dufi'a 'anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-qa'id ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Yang dicantumkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah, falam tumsi bina ni'matun, tidaklah ada satu nikmat pun yang kita dapatkan. Dan kalimat ni'matun nakirah sebagaimana antum ketahui. Dan ada kalimat lam di situ, nafi. Dalam kaidah balaghah, an-nakirah fi siyaqin nafi lil umum. Jadi sangat absolut. Tidak ada pengecualian sama sekali. Tidaklah ada satu nikmat pun yang kita dapatkan. Baik pun itu nikmat batin atau nikmat zahir. Baik pun itu nikmat akhirat atau nikmat dunia. Dan tidaklah ada suatu keburukan, bala atau musibah yang dijauhkan kita darinya, melainkan perantara itu semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qa'id ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Syafi'i. Kalau perihal akhirat itu sangatlah jelas, semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dibuka surga itu melainkan ketika baginda Nabi yang menutupnya. Dan perihal padang mahsyar adalah perayaan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata analaha. Namun hakikat yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i bukan hanya nikmat akhirat, nikmat dunia pun begitu. Umur yang kau nikmati sekarang ini, tiap hembusan nafas yang kau nikmati, cahaya yang kita nikmati sekarang, dan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, pakaian yang kau kenakan, kendaraan yang kau gunakan, rumah yang kau tinggal di situ, semua itu ada jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Maka sangatlah agung. Wahakala. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengungkapkan hakikat yang luar biasa juga, ikhwan. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau berkata ketika membahas tentang keutamaan bulan Rabiul Awwal, beliau berkata, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal maqsudu min khalqin naw'il insani bal huwa 'ain wa khulasatuhu wa wasitatu 'ilmihi. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah tujuan utama terciptanya manusia. Ini hakikat diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, bahwa ilmu baginda adalah intisari daripada makhluk manusia itu dan perantara terbesar bagi mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh baginda Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kepada kita warisan yang sangatlah agung yang berupa ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis Rawahu At-Tirmidzi bi sanadin hasan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bi hadzin wafir. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menimba ilmu, maka sungguh Allah Ta'ala akan tempuhkan baginya jalan menuju surga. Dan para anbiya tidak meninggalkan warisan berupa dinar, emas atau dirham perak. Mereka hanya meninggalkan warisan berupa ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan warisan itu, sungguh ia telah mendapatkan warisan yang besar daripada mereka. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi wa hakadha ikhwan. Dalam hadis yang lain ikhwan, ada perihal yang azim. Kalau seandainya Allah Ta'ala membukakan mata hati kita di sini, maka kita akan melihat sayap malaikat yang senantiasa terbentangkan di dalam tempat yang seperti ini. Di hadis yang sama di Rawahu At-Tirmidzi, lanjutannya adalah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Senantiasa malaikat membentangkan sayap-sayapnya bagi mereka para penimba ilmu. Kalau seandainya ada orang yang dibentangkan karpet merah, malaikat tidak mau kalah. Malaikat memandang para penimba ilmu lebih mulia daripada mereka yang dibentangkan karpet merah itu. Maka para malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Wahai dari Imam. Wa fi Majah qala hadatsani Muhammad bin Rashid al-Nusri an Al-Hakam bin Abdah an Abi Harun al-Abdi
an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayatikum aqwamun yatlubuna hadzal ilm fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa abnuhum qultu lil hakam Muhammad bin Rashid bin yaqul lil hakam qultu lil hakam ma abnuhum qala alimuhum. Baginda bersabda, akan datang kelompok orang yang akan mencari ilmu ini dari kalian. Bila mana kalian melihat orang-orang itu datang, maka ada dua pesan dari Rasulullah untuk kita. Bila mana kita melihat santri, pertama, sampaikan ke mereka kalimat yang sangatlah agung yang berbunyi marhaban di wasiati Rasulullah. Marhaban, wahai orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wagnuhum, dan cukupilah mereka, bantu mereka. Perawi berkata, apa arti mencukupi mereka? Maka Al-Hakam bin Abdah menjawab, artinya ajarkanlah ilmu ini kepada mereka, sampaikanlah warisan ini kepada mereka. Perihal penimbangan ilmu demi mendapatkan warisan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal yang sangatlah agung ya ikhwan. Umurmu murah, hartamu apalagi. Bila mana engkau mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau korbankan daripada waktumu, umurmu, hartamu tidak sebanding dengan apa yang kau dapatkan dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan, Imam Khatib Al-Baghdadi sampai saja mengarang kitab yang sangatlah agung, Rihlah fi Talabil Hadits. Banyak cerita-cerita di situ. Beliau ceritakan tentang bagaimana ulama-ulama dulu menempuh perjalanan yang nan jauh demi untuk mendapatkan ilmu. Bahkan Imam Bukhari dalam sahihnya membuat judul yang sangat indah ikhwan. Kalau kita belajar hadis, seringkali kita belajar ada judul yang pendek, kemudian ada hadis, kemudian ada syarah atau penjelasan terhadap hadis itu. Namun kalau Imam Bukhari dalam sahihnya kebalik, syarah daripada hadis itu beliau cantumkan di judul. Oleh karena itu berkata para ulama, Fiqhul Bukhari fi unwanihi, beliau berkata dalam bab yang sangat indah yang berbunyi babu fadlir rihlah fi talabil ilm, wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i haditsin wahid. Sungguh telah menempuh perjalanan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais, yang beliau tinggal di Madinah. Beliau pergi ke mana? Ke Syam demi untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais. Jabir bin Abdullah yang tinggal di Madinah menempuh perjalanan sebulan penuh demi untuk bertemu dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Untuk apa? Jabir bin Abdullah dikatakan dalam kisah yang panjang ya ikhwan, beliau orang yang sederhana. Akhirnya beliau nabung untuk beli onta. Kemudian beliau gunakan onta itu untuk berjalan dari Madinah ke Syam sebulan perjalanannya. Ketika sampai di Syam bertemu dengan Abdullah bin Unais, berkata Abdullah bin, apa yang membuat engkau datang ke sini wahai Jabir? Sungguh aku tidak datang ke sini kecuali karena aku mendengar engkau pernah mendengar hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Maka langsung dipeluk oleh Abdullah bin Unais itu, Jabir bin Abdullah. Barulah beliau mengatakan, menyampaikan hadisnya. Setelah mendengar hadis itu ikhwan, kemana Jabir bin Abdullah? Langsung pulang ke Madinah sebulan lagi. Jadi untuk mendapatkan satu hadis, beliau tempuh perjalanan sebulan. Pergi dan sebulan pulang. Sampai-sampai Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimishqi membuat kitab khusus dalam perihal cerita itu, Juz'un fi Rihlati Jabir. Dan yang seperti ini banyak. Perihal itulah yang terjadi dengan Uqbah bin Nafi'. Dan berkata Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Fadl al-Ilm wa Syarafi Ahli, meriwayatkan riwayat yang sangatlah indah kepada Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Beliau berkata, wa kana yaqta'ul ayyama wal layali li haditsin wahid. Beliau seringkali menempuh perjalanan berhari-hari bermalam-malam demi mendapatkan satu hadis. Perihal yang sama pula terjadi kepada Sa'id bin Musayyib sebagaimana diceritakan oleh Az-Zahabi dalam Sirah Al-Nubala. Itu mereka anggap murah demi mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata ikhwan. Dan memang perihal sanad itu sangatlah penting. Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata dalam Muqaddimah Sahih Muslim, qala laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang sembarangan akan ngomong sembarangan. Siapapun dipersilakan untuk ngomong, tapi yang mengekang mereka adalah sanad. Dari mana kau mendapatkan pemahaman ini? Siapa gurumu?
Dari mana engkau menimba ilmu ini? Wa hakadha. Muhammad bin Sirin juga berkata, al-isnadu minad din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad itu adalah agama kalian. Maka lihatlah, hati-hatilah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Wa hakadha. Dan sungguh alhamdulillah, Nusantara kita, bumi Indonesia penuh dengan ulama yang hebat-hebat sanadnya, apalagi negeri Padang. Yang mengenang seorang ulama yang sangatlah harum dalam perihal sanad itu, sampai-sampai dijuluki dengan Musnidud Dunia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani. Dan juga mengenang seorang ulama yang sangatlah tenar di sana, walaupun tidak begitu tenar di sini, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pengarang kitab An-Nafhat Syarhul Waraqat. Dan banyak ikhwan dalam perihal fikih, contohnya lihatlah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wa hakadha. Dan jangan lupa seorang yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Palembani, dan seorang yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan banyak ikhwan. Dan ada seorang perempuan yang sangatlah hebat ikhwan, terutama dalam ilmu hadis. Sampai-sampai pernah Al-Imam Muhaddits Melayu, Al-Imam Salim bin Ahmad bin Jindan, yang namanya tenor dalam ilmu hadis di mana-mana, sampai-sampai dijuluki Muhaddits Melayu. Beliau pernah datang ke Palembang. Ketika itu beliau menemukan kitab yang dikarang oleh seorang perempuan. Beliau berkata, kalau seandainya kitab ini diselamatkan dan sempurna, maka sungguh akan terselamatkan sanad ulama Nusantara kita. Siapakah perempuan itu? Ialah Siti Fatimah binti Abdul Samad Al-Palembani, putrinya Abdul Samad Al-Palembani. Sampai-sampai beliau mengarang kitab namanya Al-Faharisul Qa'imah fi Thabat Siti Fatimah. Ini yang kata Habib Salim Jindan. Ini kalau kitab ada, akan terselamatkan sanad Nusantara kita. Siapa yang ngarang? Perempuan. Tuhan dari Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa hakadha ikhwan. Kita berharap insyaallah akan lahir dari madrasah diniyah ini mereka yang mengembalikan kejayaan bumi Nusantara dalam perihal sanadnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, alangkah indahnya masa-masa antum menimba ilmu. Wa hakadha. Masa-masa kalian ketika berada di madrasah, di pondok, itulah masa terindah dalam umur kalian. Wa hakadha ikhwan. Dan yang namanya ilmu tidak akan ada habisnya. Teruslah engkau menimba ilmu, ma'alim mihbarah ilal madbarah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, senantiasa aku membawa pena, tinta, sampai kapan? Sampai aku mati nanti. Wah, kata ikhwan. Kita mengenang kitab grammar bahasa Arab, ilmu nahwu, Alfiyah Ibnu Malik. Wah, kata yang dikaji di mana-mana kitab Alfiyah itu. Siapa yang ngarang? Muhammad bin Malik. Orang mana? Orang Andalus, ikhwan. Orang Spanyol. Dan kebanyakan kitab-kitab bahasa Arab grammarnya dikarang oleh ulama-ulama yang bukan dari Arab. Imam Siliwai, Amr bin Qumbur, dari mana? Dari Persia. Juga sama, ulama-ulama pakar sanad, Ummahat Tasir itu. Siapa yang mengarang? Semuanya bukan dari kalangan orang Arab, kecuali satu orang saja. Wahai, saya menukil ada ibarah di Alfiyah Ibnu Malik. Yang dahulunya Imam Muhammad bin Malik itu mengarang Alfiyah itu sebagai ringkasan dari kitab sebelumnya yang bernama Ibnu Mu'ti. Mungkin semua hafal ya. Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Kitabku ini akan membuahkan keridhaan dan tidak ada kekurangan sama sekali. Bahkan kitabnya kata Imam Malik, kitabku ini lebih hebat daripada kitabnya Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Memang ikhwan, sangatlah indah bagaimana Imam Ibnu Malik menyusun kitabnya itu. Namun apa yang terjadi? Selesai pada Imam Ibnu Malik, oh tidak ikhwan. Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Senantiasa engkau bertambah dalam ilmumu dan tidak ada ujungnya ikhwan ilmu itu. Apa yang terjadi? Datanglah Imam Abdurrahman As-Suyuti, sahib al-fan fi syaddad funun. Bukan hanya hadis sahaja, ilmu nahunya hebat, semuanya hebat Imam Suyuti. Apa yang hebat oleh Imam Suyuti? Imam Suyuti juga mengarang Alfiyah di banyak ilmu, di ilmu hadis, di ilmu usul, al-Kawkabus Saqih, dan juga beliau mengarang Alfiyah di ilmu nahwu. Dan apa yang ada di Alfiyah Ibnu Malik itu 1000 sekian bait beliau ringkas menjadi 500 sekian bait saja, dan kemudian beliau tambahkan masalah-masalah ilmiah terbaru dan beliau cantumkan dalam Alfiyahnya, Alfiyah Suyuti dalam ilmu nahwu. Dan beliau berkata,
membalas perkataan Imam Ibnu Malik itu terhadap Imam Ibn Mu'afiq. Beliau berkata dalam muqaddimahnya, fa'iqatan alfiyat Ibn Maliki likauniha wadihatal masaliki. Alfiyah ini lebih hebat dari alfiyah Ibn Malik. Itu kenapa? Lebih jelas, lebih ringkas, lebih padat, dan lebih banyak masalah-masalahnya. Siapa itu Imam Suyuti? Selesai pada Imam Suyuti? Tidak selesai, kawan. Datang lagi Imam Al-Ajhuri membuat perihal yang sama. Apa yang dibuat oleh Imam Suyuti terhadap Ibn Malik dibuat oleh Imam Al-Ajhuri kepada Imam Suyuti. Beliau meringkas apa yang ada di Alfiyah Suyuti itu dalam nahwu, dalam 500 sekian bait. Kemudian beliau tambahkan masalah-masalah baru dalam alfiyahnya, ikhwan. Walaupun itu alfiyah jarang dikaji dan memang langka. Dalam muqaddimah Alfiyah Al-Ajhuri fil nahwu, beliau berkata, fa'iqatan alfiyat as-Suyuti likauniha muhkamatar rabuti. Alfiyahku ini lebih hebat daripada alfiyahnya Suyuti. Kenapa? Lebih bagus pola ikatan pantunnya, muhkamatar rabuti. Sementara ini selesainya di Imam Al-Ajhuri. Namun saya berharap insya Allah suatu hari nanti akan ada santri dari Pondok Adiniyah yang akan berkata, fa'iqatan alfiyat al-Ajhuri. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Walaysa hada tibai wa hakadha. Alangkah indahnya masa-masa antum menimba ilmu. Qala Syafi'i, sahari li tanqihil ulumi ala thuri min wasli ghaniyatin wa tibi anaqi wa tamayuli li hilli awiqatin ashha min ad-dawka'i wal 'ushaqi wa aladhu min nagri al-fatati li duffiha nagri li urqi ramla an awraqi. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i menimba ilmu dalam kata-kata yang indah itu. Lihatlah bagaimana Imam Nawawi menimba ilmunya dalam ijtihadnya yang luar biasa. Lihatlah para a'immah kita bagaimana mereka sangat pelit. Yang namanya santri, mereka pelit. Bukan pelit dengan harta, tapi pelit dengan waktu. Senantiasa mereka memperhitungkan waktunya. Waktu makannya pun mereka perhitungkan. Wahakad yaqul Imam Ibn Ya'ish, ini gurunya Imam Bukhari yang bernama Ubaid bin Ya'ish. Qala li 30 sana. Aku 30 tahun. Kalau aku makan itu harus disuapin oleh adikku. Loh, kenapa? Waktu makan, waktu sayang untuk dibuang. Aku gunakan untuk membaca, menulis, mengarang kitab, mengarang riwayat. Nggak mau waktu makan aja mereka pelit, ikhwan. Jadi sambil makan tuh disuapin. Makan disuapin sambil nulis kitab. Gitu. Ya, ada Imam Ubaid bin Ya'ish. Ada seorang ulama yang bernama Aqil, Ali bin Aqil Al-Hambali, pengarang kitab Al-Funun. 800 jilid, ikhwan, kitab itu. Bagaimana ceritanya beliau bisa mengarang dan punya banyak ilmu yang luar biasa? Beliau katakan, aku kalau makan, ya, aku tidak mau makan kecuali roti yang basah. Kenapa? Kau tak doyan yang lain? Bukan, agar tidak terbuang-buang waktu untuk mengunyahnya. Waktu mengunyah makan itu suatu waktu yang terbuang menurut beliau. Jadi kalau makan yang langsung ditelan aja, ikhwan. Dan terus lagi beliau makanan kita, jadi gak heran. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, dibaca kitabnya di sini, namanya Sulam Taufiqah. Wahakad. Pengarangnya siapa? Abdullah bin Husain bin Tahir. Dalam ceritanya itu, ikhwan, ketika beliau bersama kakaknya Tahir bin Husain bin Tahir. Dua kakak beradik ini luar biasa. Bagaimana mereka menjaga waktunya? Sampai-sampai kalau waktu makan, gantian makan. Yang satu makan, yang satu baca kitab di depannya. Jadi yang sambil makan itu mendengarkan faedah-faedah ilmu. Habis itu tukeran, gantian. Yang tadinya baca kitab sekarang makan, yang tadinya makan sekarang baca kitab. Itu biasa. Yang lebih luar biasa lagi, beliau bukan hanya waktu makan yang mereka perhitungkan, waktu masuk kamar mandi pun mereka perhitungkan. Dalam manakib beliau, kalau seandainya mereka mau mandi, gantian mandinya. Gimana? Yang satu mandi, yang satu baca kitab di depan kamar mandi dengan suara yang keras, sehingga yang mandi itu sambil mendengar faedah-faedah ilmu. Habis itu gantian, yang mandi baca kitab, yang baca kitab mandi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah namanya santri, pelajar ilmu yang baginya paling mahal itu adalah waktunya. Al-waqtu anfasu ma'ani tabi'ati wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u wa hakadha ikhwan. Saya berharap dari acara perayaan 100 tahun Madrasah Adiniyah yang agung dan mulia ini, semoga Allah Ta'ala melahirkan kembali Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah, insyaAllah.
terlahir kembali dalam sosok santri yang ada sekarang insya Allah. Beliau yang penuh dengan perjuangannya, seorang yang salihah dan bagiyah dan waliyah. Maka insya Allah tumbuh kembali 1000 rahmah al-Yunusiyah insya Allah yang membawakan manfaat untuk negara dan bangsa dan untuk ummah Muhammadiyah ajma' insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa'anna alaih wa fitna Allahumma lil khair wa'inna alaih wa barik lana fi hadzal majma' wa marham muntaqila ila rahmatil hayyum asy-syaikh rahmah al-Yunusiyah wa ali darajatiha al jannah wa agir 'ainaha bi talibatiha wa sa'ir ahliha ya arhamar rahimin wa a'id 'alaina min barakatiha wa 'ulumiha wa asrariha a'id 'alaina 'awaid bi ijtihadiha أعيد علينا عوائد مجاهداتها أعيد علينا عوائد تكرارها لعين الحبيب صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan Ketua Yayasan Rahmah al-Yunusiyah Bapak Nadirman Haska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dengan karunia dan izin Allah untuk memperingati 1 abad ke 100 tahun Siniah Putri Padang Panjang ini berdiri. Saya katakan di sini Siniah Putri Padang Panjang di satu kata. Bapak dan ibu sekalian, memang pada kesempatan ini saya tidak banyak lagi akan menyampaikan. Saya hanya mengucapkan pada saat sekarang 1 abad ini perguruan kita ini sudah menjadi mengalami beberapa perubahan. Yang pertama sekali tentu di bawah kepemimpinan Bunda seperti saya nenek saya yang Rahmah Indonesia yang sudah tadi sudah kita dengar bagaimana perjuangan beliau mulai mendirikan perguruan ini sejak tahun 2003. Kemudian dia meninggal pada tahun 69, kemudian digantikan oleh anak beliau, anak dari kakak beliau, Ibunda bagi kami sendiri adalah Ibunda Hajah Isnaniah Saleh yang telah memberikan sumbangsinya tenaganya untuk perguruan ini sejak tahun 69 sampai tahun 90. Kemudian Ibu Bunda Isnaniah Saleh ini meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Dan meninggalnya ibu paksa mungkin kakak dari beliau, yaitu ibunda saya sendiri, Husainah Nurdin, yang mungkin perjanjiannya ini mulai dari tahun 90 sampai tahun 96. Dia meninggal tahun 90. Selanjutnya bulan ini pegang oleh Ibu Hajah Dikra. Kebetulan itulah adik bungsu saya. Nah, untuk
itu sejak itu kami baru mengembangkan bisa berjalan, bisa tetap eksis sesuai dengan perkembangan dan kegiatan yang ada. Maka kelihatannya kita meningkatkan kegiatan berjuang ini. Maka dalam ponakan saya Hajah Fauziah Muhammad yang sebelumnya menjabat sebagai wakil pimpinan, dan diharapkan oleh banyak pihak, oleh banyak kami dapat melanjutkan pengembangan hubungan pimpinan sampai sekarang. Itulah pimpinan sekarang, yaitu saya tidak mempunyai gelarnya Fauziah Muhammad yang merupakan anak kakak tertua saya. Sampai sekarang saya tidak bisa mengontrak lagi. Tadi sudah sampaikan. Ada ujianlah buat ini pada pejabat Islam. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang telah memberikan apa yang ada padanya untuk timbangan kebaikan. Mulai dari ini Muhammad ini merupakan alam yang ada di Indrani Tuhan. Saya katakan karena ini adalah suatu anugerah, suatu penghargaan ataupun suatu pemberian dari negeri keturunan Kota Padang Panjang untuk perkembangan hubungan ini. Kemudian ada pengertian yang tidak lepas dari masyarakat ini. Itu saya lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Sorong, khususnya masyarakat Padang Panjang yang telah selalu eksis dan selalu bersedia untuk mengenal tujuan kita. Selanjutnya baru kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik di Padang Panjang, Sumatera Barat, serta nasional Indonesia, dan mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah dikasih, mulai dari kita tadi di Padang Panjang ini, mulai dari Mesir, tahu bahwasanya ibu nenek kami Rahmat Indonesia adalah salah seorang penyandang Dr. Hanwar Kausar dari Universitas Al-Azhar Mesir. Kebetulan memang yang menerima gelar Hanwar Kausar itu adalah orang yang pernah tinggal di Padang Panjang, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya Bu Hamka, Haji Dr. Abdullah Ahmad, dan juga kiprah di Padang Panjang ini di Surau Jumatan Putih. Kemudian nenek kami Rahmah Indonesia, dan yang saya setelah berikutnya adalah Dr. Buya Hamka, menjadi teman kami dapat ahli kesehatan. Selanjutnya setelah itu lebih banyak sudah mulai dari Mas Santriwati dan Tuan ini ke mana-mana sekarang, ke menyebar ke mana-mana sampai juga ke Jepang yang juga. Nah, demikianlah saya sampaikan juga pada tamu kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran Bapak menambah kekuatan bagi kami untuk mengembangkan dan juga kami doakan semua kehadiran langkah yang Bapak-Bapak ini langkahkan menuju perguruan ini merupakan ibadah mendapat penghargaan dari Allah SWT. Selanjutnya kepada ibu, bapak-bapak, para pengajar, terima kasih atas sumbangsih tenaga dan
juga kepada sama adalah kepada santriwati yang kami dari mungkin lain tidak dia mungkin yang bahasa dari diharapkan bisa mengembangkan kedua ini yang baik yang baik. Pertama mengucapkan jika ada hal-hal yang pada tempatnya. Maka ini saya sebagai yayasan yang di sini mohon maaf dan semoga kita semua mendapat ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-doa yazluhu amamana Al-Habib Muhsin Al-Idrus Al-Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin koreksi, bukan Al-Idrus Al-Habib. Idrus nama ayah saya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya minta membaca doa, sebetulnya saya kemarin untuk minta doa. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, membaca Al-Quran yang dipilih oleh Allah, berada di dada-dada seorang muslimah. Jadi saya mohon maaf, ini saya berharap saya yang kebagian sinarnya Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, dan mudah-mudahan dan Indonesia ini. Saya kemari hanya karena beliau untuk saya cinta dengan Ibu Aulia, juga dengan Datuk Faris. Saya seperti diundang untuk datang ke tempat ini, untuk kita doa, untuk kita doa, untuk merasakan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersama mengatakan betapa bahagianya orang yang menjadi umat Nabi Muhammad. Lahir batin kita mendapatkan nikmat sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak mungkin bisa ditukar dengan apapun. Yang tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dari Allah. Semuanya ini ada tujuannya. Dan Allah yang menentukan tujuan. Kita berada di tempat ini juga tujuannya Allah yang menentukan. Kita hanya menjalani. Mari saya mohon maaf, saya hanya bisa sebagai perantara semua yang ada di tempat ini. Allah yang menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini dengan perantara. Ada yang kita pahami, ada yang tidak kita pahami. Ada yang wujud dan ada yang tidak tampak. Tapi seluruhnya Allah yang menentukan dan diciptakan oleh Allah melalui perantara-perantara. Dan tempat ini beda perantara-perantara. Itu seorang soleha, seorang wali, yang sebelum saya berdoa saya mau minta kepada Allah. Mudah-mudahan barokahnya beliau ini bisa kita terima semua yang hadir ini. Dan kita minta kepada Allah. Kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Orang yang membaca Fatihah satu kali itu seperti orang yang menghatamkan 2/3 Quran. Saya ingin baca sekali supaya kita menghargai supaya doa adalah manusia ini 2 kali hatam ada hari ini. Saya hadir di Nabi Muhammad SAW dan Rasul. Saya bilang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhas sultan, ya qabil al-ihsan, ya ka'iman ni'am, ya kasir al-jud, ya wasi'al afwa, ya khatimul jud, ya jamil syukri. Salli ya Muhammad sayyidina Maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haq wa nahnu abduka wa anta lam tuzallila lillah. Allahumma ya muyassir kulli asri wa ya jabir kulli asri wa ya sahib kulli asri wa ya mughni kulli asri wa ya muqabbi kulli asri wa ya ma'man kulli asri yassir alayna bil asir wa taysir asir alayka yassir. Allahumma ya man ahkam ila jalan wa tafsir hajatuna ya Rabb, hajatuna ya Rahman, hajatuna ya Rahim, hajatuna ya Hayyu ya Qayyum, hajatuna ya Dzal Jalali wal Ikram, ilaika nasib wa anta ya Rabb alimul bi wa basir wa anta ya Rabb alimul bi wa basir. Allahumma inna nakhafu bika wa nakhafu mimman yakhafu bika wa nakhafu mimman la yakhafu bika. Allahumma bil haqqi wa yakhafu bika najina mimman la yakhafu minka. Allahumma ij'alna min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khusna min 'ainika allati la tanam wa qulna bika nabika alladhi la yuram wa arhamna bi dhikratika 'alaina fala tuhlikna anta rabbuna wa tuqabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan fil maut wa sa'adatan fil maut wa maghfiratan fil maut wa afwan fil hisab wa amanan fil adab wa jawazan fil sirah wa nasiban fil jannah wa khairan nadari ila wajhika karim ya dzal jalali wal ikram. Waj'alna ya rabbana salihin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ahli al-khair waj'alna min ahli al-Qur'an. Ya man amruhu ila akhir sayyidan yaqulu fayaqul alladhi la ilaha wa akhfatna bihika wa bahina anta wa sabina bika ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyika wa jalalika ala habibika wa mustafaka sayyidina Maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika wa ya habibika Muhammad al-daraja al-wasila wal jannah walidina walidika wa ala hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan hadroh disyairkan bersama-sama seluruh hadirin di aula. Ya Sayyidi Ya Rasulallahi atifatan tuhjil quluba bi nurika
Ya Sayyidi Ya Abal Azai Minal Radan Wa Amit Dana Sayyidi Bimadad Rasulillah Ya Rabbi Salli wa sallim ala dhiyai uyuni Ya Rabbi Salli wa sallim ala dhiyai uyuni
غني ذاكرنا جمال محمد واشرح الأسرار يا مرشدي غني ذاكرنا جمال محمد واشرح Detik-detik Satwa Diniyah Putri Padang Panjang. Bendera perguruan Diniyah Putri Padang Panjang dibawakan langsung oleh Robot Sabai yang merupakan hasil karya santri Diniyah Putri.
Bendera perguruan tinggi Putri Padang Panjang akan diterima oleh generasi pertama, dalam hal ini diwakili oleh pimpinan Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi, yang akan diserahkan kepada generasi ke-100, yaitu Santriwati MTS DMP tahun ajaran 2023-2024.
Penyerahan penghargaan dan reward kepada guru dan karyawan Diniat Putri oleh Kepala SDM Bapak Fauzi Fauzan El Muhammadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai baca riwayat, ada sebuah hadiah yang luar biasa. Al-Mu'jam Musawwar fi Jismil Insan Linatiqin bil Ghairil Lughah Arabiyyah. Pemberian kamus 100 halaman oleh Syekh Fatullah Muhammad Fatullah akan berikan secara gratis kamus 100 halaman yang akan diberikan kepada pembina. Contoh saya. Selanjutnya kita ucapkan kepada Bapak Yendra Fahmi, Bapak Donatur Utama Asrama Baru. Beliau juga memberangkatkan 50 bulan umroh tanggal 13 sampai 15. Untuk itu kami perwakilan 3 orang. Ini hadiah dari Bapak Yendri Haji kami. Diberikan. Silakan. Nah, satu-satu lagi. Badan Penentuan Haji memberikan 2 orang berangkat umroh. Tepuk tangan dulu. Yang akan disampaikan kepada Ibu Daktini tampil ke depan, silakan. Ibu Daktini. Yang kedua Ibu Ayu Azhari, silakan ke depan. Kepada Bapak Ayo, silakan. Kemudian akhir lagi. Penampilan Rahma musik kolaborasi dengan lagu Rahmatan lil Alamin.
Acara resepsi internal Milad Satu Abad Perguruan Tinggi Putri Padang Panjang dengan tema Mendidik Generasi dalam Ridho Ilahi diakhiri dengan membacakan hamdalah.